Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semuanya? Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Baik, Bu. Ya. Jangan patah semangat belajar ya di tengah pandemi corona seperti ini. Semoga kalian terus bisa semangat belajar. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yang nanti nggak masuk, tolong dikasih kabar kenapa dia nggak masuk. Untuk kalian yang masuk, tolong isi absen di Google Form, nanti Ibu kasih via WhatsApp, oke? Siap, Baik, Ibu. oke, Bu. Oke, baik Bu. Ya, Bu. Ibu akan memulai share screen. Minggu lalu, Ibu kita belajar tentang tata ruang kantor. Ibu membahas tentang tata ruang kantor. Ibu akan mengulas sedikit apa itu tata ruang kantor. Baik, tata ruang kantor itu adalah pengaturan dan penataan yang saya basikan mungkin letak perlengkapan dan perabot kantor di dalam ruang dan lantai kerja yang tersedia demi menjamin adanya tempat dan keleluasaan kerja yang sebaik-baiknya bagi tiap karyawan. Nah, itu adalah pelajaran dari minggu lalu tentang tata ruang kantor. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah untuk mengetahui apa sih jenis-jenis dari tata ruang kantor tersebut. Mohon disimak baik-baik ya, Nak. Ya, Baik, Bu. iya, Bu. Ya Bu. Disiapkan Siap. catatannya untuk mencatat hal-hal Ya. yang penting. Nanti PPT-nya akan Ibu share via Google Classroom. Oke, kita bahas yang pertama adalah tata ruang berkamar atau tata ruang bersekat. Ini Ibu full screen dulu. Tata ruang berkamar atau tata ruang bersekat. Tata ruang berkamar atau tata ruang bersekat ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Ada 3 kelebihan dan ada 3 kekurangan. Ibu minta tolong untuk Beni, tolong membacakan apa kelebihan dan kekurangannya. Secara singkat saja. Yang pertama, ada kelebihannya terjaminnya konsentrasi. Yang kedua, kerahasiaan dari suatu pekerjaan terjamin. Yang ketiga, bisa menjamin keberhasilan kerja. Terus selanjutnya ada kekurangan. Yang pertama, komunikasi secara langsung tidak lancar. Yang kedua, membutuhkan biaya yang lebih besar. Yang ketiga, pemisahan kantor dapat mempersulit pengawasan. Ya, baik. Terima kasih, Beni. Oke, itu adalah kelebihan dan kekurangan dari tata ruang berkamar atau bersekat. Contohnya seperti ini, Nak. Jadi, dalam kantor itu disekat-sekat tiap ruangannya agar menjamin fokus kerja yang lebih tinggi. Tetapi di samping itu ada juga kekurangan dari tata ruang bersekat. Seperti yang tadi dibacakan oleh Beni. Kita next ke tata ruang terbuka. Ada kelebihan dan kekurangannya juga. Tata ruang terbuka atau open plan office. Ikuti Ibu ya, open plan office. Open plan office. Oke, kelebihannya adalah fleksibel, mudah dalam mengadakan hubungan, biayanya juga lebih murah. Kalau kekurangan dari open plan office ini adalah terlalu bising, karena terbuka, tidak ada sekat-sekat, dan karyawan menjadi sulit untuk berkonsentrasi, dan sulit untuk merahasiakan pekerjaan yang sedang dikerjakan. Baik, kita next ke tata ruang yang ketiga. Oh, ini contohnya, Nak. Ini contoh dari tata ruang terbuka. Tidak ada sekat, bukan? Jadi antara satu karyawan dengan karyawan yang lain mampu untuk berkomunikasi dengan lancar. Yang ketiga adalah tata ruang berhias atau berpanorama. Nah, kalau yang ini pasti kita sering dengar ya. Kalau tata ruang berhias atau berpanorama itu pasti banyak hiasannya, banyak tanaman-tanamannya. Kelebihannya itu karyawan akan merasa lebih betah. Kemudian kantor menjadi terlihat lebih segar. Tetapi kekurangannya untuk membuat tanaman dan dekorasi itu perlu biaya yang lebih tinggi dan pemeliharaannya juga butuh biaya yang lebih tinggi. Ini adalah contoh dari tata ruang berhias atau berpanorama. Contoh realnya itu seperti kantor Google, kantor Traveloka, kantor Shopee, seperti itu. Oke. Yang terakhir adalah tata ruang kantor gabungan, di mana gabungan dari tata ruang kantor yang 3 tadi, entah itu bersekat dengan terbuka, ataupun terbuka dan berpanorama, ataupun bisa gabungan antara ketiga tata ruang tersebut. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Contoh dari yang gabungan. Nah, ini adalah gabungan dari terbuka dengan tertutup. Ada yang disekat-sekat dengan perlu konsentrasi lebih, dan ada juga yang terbuka karena perlu komunikasi antara satu karyawan dengan karyawan yang lainnya. Oke, Ibu ingin sedikit bermain dengan kalian gitu untuk mengasah apa sih yang tadi Ibu jelaskan, namanya adalah arrange the puzzle.
Coba, ini adalah puzzle, jadi kalian tinggal menyebutkan abjad dengan warnanya. Coba Ibu minta Hairunisa Hasna. Iya, Bu. Yang A ke pink, Bu. A ke pink. Oke, got it. Lanjut. Yang B ke ungu, Bu. Kayaknya, Bu. B ke ungu. Ih, betul. Lagi-lagi. Ayo, Hairunisa Hasna. Bener nggak, Bu? Ke ungu. Betul. Wah, Lanjut lagi, ayo. Yang C kemana? yang C kayaknya ke kuning deh, Bu. Betul-betul. Lagi-lagi, satu lagi. Berarti yang D adalah ke biru. Oke? Yang C ke kuning, Bu. Kayaknya ke kuning. Yeay. Yeay. Nah, ini adalah jenis tata ruang apa, Nisa? Biru. Ini adalah jenis tata ruang berpanorama. Oh. Ada yang bisa menjelaskan kenapa disebut tata ruang berpanorama? Coba Galih, kenapa sih ini tata Iya. ruang berhias berpanorama? Tata ruang yang berisi mengenai yang berhiasi, beraneka ragam. Iya, karena banyak hiasan ya, Galih? Yoi, bener, Bu. Oke, berarti kalian memahami ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Bu, saya pengen nanya, Bu. Tanya apa, Nak? Coba, Bu, saya pengen nanya contoh perusahaan yang pakai ruang kerja berpanorama apa ya, Bu? Contohnya, Ibu? Iya, Anda tadi ngantuk ya. Kan Ibu sudah jelaskan kalau misalkan tata ruang yang berpanorama itu contohnya adalah Google, Traveloka, sama Shopee. Tolong nantinya diperhatikan lebih lanjut lagi ya, Nak. Iya, Bu. Oke. Makasih, Ya, Bu. Bu, baik. Sekarang tolong dibuka quizisnya. Kita akan bermain quizzes. 5 soal aja, nggak banyak-banyak. Oke? Ibu akan Udah, Bu, share udah kode join. quizisnya. Ibu akan share kode quizisnya via WhatsApp. Oke, kita bermain quizzes. Udah dibuka, anak? Bener, Bu, belum, Bu. Oke. Udah, Bu. Tunggu sebentar ya. Udah, Bu. Udah, Bu. Sudah dibuka? Ya. Udah, Bu. Udah. Oke, kita start ya. 1, 2, 3, let's play. Ya, Bu. Bentar, Bu, saya belum. Udah, Bu. Belum. Ya, saya Bu, salah sudah. 2. Belum, Bu. Ya, bener semua, Bu. Ya, Bu. Udah, Bu. Belum. Kita tunggu Hanum nih, satu soal lagi Hanum. Udah, Bu. Ya, Bu, saya salah Saya 2, salah Bu. 2. Wah, selamat untuk Gali, kamu memimpin ya, juara 1. Ternyata disusul sama Hanum. Hanum juara 1, Aduh. Gali juara 2, dan Lutfia juara 3. Nah, untuk poin nanti akan Ibu tambahkan ke nilai ulangan ya. Oke. Baik, Bu. Ya, Bu. Selamat untuk kalian semua. Baik, karena kita udah main quizzes juga, sekarang kita balik lagi ke pelajaran. Jadi, sebentar. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kali ini itu adalah kita belajar mengenai tata ruang kantor. Ada 4, yaitu terbuka, tertutup, berpanorama, serta gabungan. Nah, itu adalah tata ruang yang digunakan pada perusahaan pada umumnya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah, Bu. Cukup, Bu. Cukup, Bu. Ibu cukupkan ya? Iya, Bu. Cukup jelas, Bu. Oke, karena tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, maka kita akhiri pembelajaran kali ini. Untuk tugas, Ibu akan upload ke Google Classroom. Nanti Ibu berikan kodenya kepada kalian. Kode Google Classroom. Kalian bisa join ke Google Classroom dan nanti dilihat tugasnya serta di-input. Oke? Ini adalah kode Google Classroom-nya. E7J4WY4. Oke? Di situ ada PPT dan juga ada tugasnya.
Terima kasih atas Baik, Bu. kelas kali ini. Semoga kalian tetap sehat selalu. Dan jika ada yang ingin tanyakan, nanti Ibu bersedia di luar kelas. Bisa kontak Ibu via WhatsApp. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.